siang anak-anak. Ya, hari ini kita sudah mulai pembelajaran untuk di kelas 8. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ya, semoga anak-anak kelas 8 sehat selalu. Oke, mungkin di kelas 7 kemarin IPS bertemu juga dengan Bu Lucy, dan di kelas 8 ini juga bertemu lagi dengan Bu Lucy. Jangan bosan-bosan ya untuk belajar IPS bersama dengan Bu Lucy. Oke, kemarin liburnya bagaimana? Apakah memuaskan ataukah kurang? Ya, entah itu puas dengan liburannya atau kurang, ya kita harus tetap siap untuk belajar ke kelas 8 ini. Walaupun belajarnya dari rumah masing-masing, harus tetap semangat dan fokus. Oke, sudah cukup. Kita akan mulai pembelajaran IPS hari ini. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 12 Juli 2021. Kita akan belajar tentang bab 1, yaitu interaksi keruangan dalam kehidupan di negara ASEAN. Ya, silakan buka buku paket anak-anak masing-masing. Sebelumnya, apakah di sini sudah ada yang tahu apa itu ASEAN? Ya, ASEAN ini biasanya sudah pernah dibahas saat di pelajaran kelas 7, entah itu di pelajaran IPS ataupun pelajaran PPKN di kelas 7 sebelumnya. Ya, kita akan mengulang sedikit tentang ASEAN. ASEAN ini adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Ya, ini logo ASEAN. Ya, ASEAN merupakan panjangan dari Association of Southeast Asian Nations. Ya, ASEAN ini seperti yang tadi Bu Lucy sudah bilang, organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Ya, ini adalah negara-negara anggota ASEAN. Lihat, ada 10 bendera di tiap negaranya. Yang pertama, lihat bendera yang belum diberi tanda. Ini adalah bendera negara Indonesia, negara kita sendiri. Lalu di sampingnya adalah negara tetangga kita, yaitu negara Malaysia. Dan yang ketiga adalah bendera dari negara Filipina atau Filipina. Ya, selanjutnya ada bendera dari negara Singapura. Lalu ada bendera negara Thailand. Lalu yang keenam ada bendera negara Brunei Darussalam. Yang ketujuh ada bendera negara Vietnam. 8, ini adalah bendera negara Laos. 9, ini adalah bendera negara Myanmar. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah bendera negara Kamboja. Oke, ini adalah 10 anggota ASEAN. Ya, di sini kita akan membahas tentang letak geografis dan letak astronomis negara ASEAN. Secara letak geografis, negara-negara ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Samudranya adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan terletak di 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Ya, ini masih bisa untuk dipahami anak-anak? Ya, pasti bisa ya. Selanjutnya kita lanjut ke luas daratan ASEAN. Luas daratan ASEAN adalah sekitar 4.817.000 km persegi. Dan luas lautan ASEAN sekitar 5.060.100 km persegi. Ini luas daratan dan lautan ASEAN. Kita lanjut, tadi sudah di letak geografis, sekarang letak astronomis atau letak koordinat. Nah, letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, negara-negara ASEAN terletak di 28 derajat lintang utara
sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 114 derajat bujur timur. Maaf anak-anak, di sini ada kesalahan pengetikan. Itu yang benar adalah 93 derajat BT atau bujur timur sampai 114 derajat bujur timur. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, adapun ciri-ciri bentuk dari negara ASEAN secara geografis. Ada 4. Anak-anak bisa lihat di buku paket masing-masing, ada di halaman 5. Ya, yang pertama adalah compact atau berbentuk hampir setengah lingkaran. Contoh bentuk negaranya adalah negara Kamboja. Lalu yang kedua, ada namanya fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah. Contoh negaranya adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Lalu yang ketiga, ada elongated, atau berbentuk memanjang, yaitu negaranya adalah negara Vietnam. Dan yang terakhir adalah bentuknya adalah protruded, yaitu berbentuk lebih kompleks dan beragam. Terdapat seperti tangan yang memanjang. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan langsung ke WhatsApp pribadi Bu Lucy ya. Jika kurang paham, anak-anak bisa mengulang video ini. Oke, untuk tugas hari ini tidak ada, anak-anak hanya menonton penjelasan dari Bu Lucy aja. Mungkin di lain hari kita akan ada tugas atau catatan. Ya, tadi Bu Lucy sudah menjelaskan anak-anak bisa menandai buku paket anak-anak masing-masing menggunakan pulpen atau stabilo masing-masing. Tandai materi yang penting-pentingnya saja. Ya, supaya nanti ketika ulangan, anak-anak bisa langsung membaca di buku paket tersebut. Oke, untuk pelajaran hari ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.